Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Wafda Askamanda, NIM 23 10 95 30 43. Saya dari kelompok 5 dan kali ini saya akan membahas soal frekuensi, praktikum sistem kendali modul 2, kontrol kecepatan motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Eh, Pertama, soalnya yaitu apa itu diagram blok dan jelaskan komponen-komponen penyusun diagram blok, sistem servo mekanisme untuk lengan robot di bawah ini. Di mana kita di sini diberikan eh, diagram blok dan pertama ini saya akan menjelaskan tentang diagram blok itu sendiri. Diagram blok adalah representasi visual sederhana dari suatu sistem yang kompleks. Dan diagram blok ini menggunakan kotak-kotak atau yang biasa kita sebut blok untuk mewakili bagian-bagian penting dari sistem. Dan terdapat garis yang berarah untuk menunjukkan aliran sinyal atau energi dari bagian tersebut. Yang mana kita dapat lihat di sini eh, kotak-kotak yang seperti controller, akselerator motor, controller objek, atau robot arm itu termasuk blok atau sistemnya. Sedangkan panah-panah ini menunjukkan arah dari aliran sinyal tersebut. Mungkin lanjut saja kita membahas diagram blok yang telah diberikan, di mana dalam diagram blok ini terdapat yang pertama yaitu set point atau SP, terdapat pada awal ini, di mana SP adalah nilai referensi atau target posisi yang diinginkan untuk lengan robot. Ini merupakan input dari suatu sistem. Jadi awal mula sinyal itu datang yaitu set point atau SP. Eh, Kadang disimbolin pada diagram blok itu dengan S dalam domain waktu, S eh, R dalam domain waktu. Setelah itu ada summing junction atau biasa kita sebut titik penjumlahan terdapat pada bagian sini. Itu tuh merupakan simbol lingkaran dengan tanda plus ataupun minus yang mana menunjukkan titik perbandingan. Dan di sini sinyal set point atau nilai target dibandingkan dengan sinyal position feedback atau posisi aktual dengan robot. Setelah itu ada error atau hasil dari perbandingan antara set point dan position feedback. Sinyal error ini menunjukkan perbedaan antara posisi yang diinginkan dan posisi aktual dengan robot. Jika posisi aktual sama dengan posisi yang diinginkan, maka errornya adalah nilai nol. Ini sinyal error yang dihasilkan dari set point yang dikurangi dengan hasil dari position feedback ini. Maka dapatlah kita sinyal error yang mengarah ke controller. Nah, controller merupakan blok yang mewakili rangkaian kontrol yang menerima sinyal error sebagai input, di mana tugas utama controller ada untuk menghasilkan sinyal kontrol atau kontrol variabel yang akan meminimalkan atau menghilangkan error. Controller ini dapat berubah berbagai jenis seperti proporsional atau P, integral atau I, derivatif atau D, atau bahkan kombinasinya yaitu PID, proporsional, integral, dan derivatif. Setelah itu di sini kita lihat terdapat aktuator atau motor, yang mana
motor adalah komponen ini adalah motor atau mekanisme penggerak yang menerima sinyal kontrol dari controller. Sinyal kontrol ini akan memerintahkan motor untuk menghasilkan gerakan atau gaya eh, yang diperlukan untuk menggerakkan lengan robot. Jadi motor ini akan menerima sinyal yang telah diproses oleh controller, sehingga motor akan bergerak sesuai dengan kontrol sinyal yang diberikan oleh controller. Setelah itu ada controller objek atau lengan robot. Ini adalah sistem fisik yang ingin dikendalikan, yaitu lengan robot itu sendiri. Input untuk blok ini adalah control variable atau torsi dari motor, dan outputnya adalah controlled variable, yaitu posisi aktual dari lengan robot. Di mana di sini uh, motor akan menghasilkan torsi yang mana uh, objek atau objek yang dikontrol atau lengan robot itu akan bergerak sesuai dengan pergerakan motor. Setelah itu ada disturbance, di mana blok ini merepresentasikan gangguan eksternal yang dapat mempengaruhi posisi lengan robot. Gangguan ini bisa berupa beban tambahan, gesekan, atau gaya eksternal lainnya. Sistem kontrol yang baik dirancang untuk meminimalkan pengaruh gangguan ini terhadap posisi aktualnya. Dan setelah itu ada position sensor. Sensor posisi ini terpasang pada lengan robot dan bertugas untuk mengukur posisi aktual dari lengan robot. Dan terakhir ada position feedback atau position variable, disingkat PV, di mana sinyal yang dihasilkan oleh position sensor yang merepresentasikan posisi aktual lengan robot. Sinyal ini kemudian diumpankan kembali atau feedback summing junction untuk dibandingkan dengan set point. Secara sederhananya, eh, terdapat input sinyal yang mana nanti mengarah ke controller. Controller akan menghasilkan sinyal output berupa kontrol variabel ke motor, dan motor menggerakkan sesuai arahan yang diberikan controller. Setelah itu lengan robot akan berubah posisinya sesuai dengan arah gerak motornya, torsi motornya. Dan posisi sensor akan memberikan feedback kepada set point awal. Maka output yang dihasilkan adalah posisi dari uh, lengan robot tersebut. Untuk soal nomor 2, yaitu jelaskan pengertian dari sistem kendali lingkar terbuka dan tertutup, serta gambarkan masing-masing blok diagramnya dan tuliskan bentuk fungsi alihnya. Pertama kita bahas tentang pengertian dari sistem lingkar terbuka dulu. Sistem kendali lingkar terbuka yaitu sistem kendali yang keluarannya tidak dipengaruhi oleh umpan balik. Dan sistem ini bekerja berdasarkan input yang diberikan tanpa memperhitungkan hasil aktual atau outputnya. Tidak ada koreksi terhadap gangguan ataupun kesalahan. Berikut merupakan diagram blok dari sistem lingkar terbuka, di mana inputnya yaitu RS dan terdapat sistem yang diibaratkan dengan GS dan output yang ditambahkan dengan CS. Setelah itu ada fungsi alihnya. Dari diagram blok kita dapat menentukan fungsi alih di mana CS per RS sama dengan GS. Karena output dari GS tersebut merupakan hasilnya yaitu CS
banding dengan inputnya yaitu RS. Yang kedua kita bahas tentang sistem kendali lingkar tertutup, di mana sistem kendali lingkar tertutup ini adalah sistem kendali yang keluarannya dipantau dan digunakan sebagai umpan balik atau feedback. Untuk mengoreksi kesalahan antara output aktual dan input yang diinginkan, ini membuat sistem lebih stabil dan akurat terhadap gangguan. Berikut merupakan gambar diagram blok dari sistem lingkar tertutup, di mana inputnya RS, setelah itu terdapat titik penjumlahan yang menuju ke GS atau sistemnya, serta memberikan umpan balik berupa HS dan menghasilkan output yaitu CS. Dari diagram blok kita dapat menghasilkan fungsi alihnya yaitu CS per RS sama dengan GS per 1 ditambah GS HS. Kita lanjut ke soal ketiga. Jelaskan tentang konstan pengalih KP dan gambarkan blok diagramnya. Dan tuliskan bentuk fungsi alihnya. Pertama kita bahas KP dulu. KP merupakan konstanta proporsional dalam sistem kontrol, khususnya pada kontrol proporsional P. Nilai KP menentukan seberapa besar respon sistem terhadap error yang terjadi. Untuk KP terbagi dua, yaitu KP pada diagram blok, KP pada lingkar terbuka dan KP pada lingkar tertutup. Berikut adalah KP pada diagram blok lingkar terbuka dengan kosakata pengali, di mana outputnya yaitu RS menuju ke KP atau kosakata pengali menuju ke sistemnya yaitu GS dan menghasilkan output CS. Untuk fungsi alihnya CS sama dengan RS, CS per RS sama dengan KP dikali dengan GS karena mereka seri. Yang kedua, diagram blok lingkar tertutup dengan kosakata pengali, di mana RS akan bertemu dengan titik penjumlahan, setelah itu menuju kosakata pengali, menuju sistem atau GS, dan terdapat umpan balik yaitu HS ke titik penjumlahan yang nantinya akan menghasilkan output berupa CS. Dan untuk fungsi alihnya yaitu CS per RS sama dengan KP dikali GS per 1 ditambah KP GS HS. Lanjut ke soal nomor 4. Jelaskan secara rinci mengenai pengendali integral I, pengendali derivatif D, dan pengendali proporsional integral diferensial atau PID beserta blok diagram dan persamaannya. Pertama kita akan membahas tentang PID, di mana sistem pengendali PID proporsional integral derivatif merupakan suatu sistem pengendali yang digunakan secara luas di berbagai bidang industri, di mana pengendali PID ini terdiri dari komponen pengendali yaitu proporsional, integral, dan derivatif. Pertama mungkin kita akan membahas tentang diagram blok lingkar kontrol dari proporsional, di mana input akan bertemu dengan titik penjumlahan, menghasilkan output berupa ES yang nantinya akan menuju ke KP dan menghasilkan output berupa sinyal US. Dan nantinya akan ada sinyal feedbacknya. Dan dalam domain waktu kontinu, hubungan antara sinyal error
E dengan sinyal kontrol U dinyatakan dalam persamaan berikut, di mana U dalam domain T sama dengan KP E dalam domain T. Dan domain Laplace dapat ditulis sebagai U S per ES sama dengan KP. Dari persamaan yang baru kita bahas, terlihat bahwa pengendali proporsional menghasilkan sinyal kontrol berupa sinyal error yang dikalikan proporsional dengan kosata proporsional KP. Pengendali proporsional digunakan untuk memperbesar penguatan dan mempercepat respon transien. Selanjutnya kita akan membahas kontrol integral, di mana kita dapat melihat di sini diagram blok dari kontrol integral, di mana titik penjumlahan akan menghasilkan sinyal ES dan bertemu dengan sistem KI per S yang nantinya akan menghasilkan sinyal US. Dalam domain waktu kontinu, hubungan antara sinyal error E dengan sinyal kontrol U dapat dinyatakan dalam persamaan UT sama dengan KI integral batas awal 0 batas akhir T E T dt. Dalam domain Laplace ditulisnya sebagai US per ES sama dengan KI per S. Di mana pengendali integral berfungsi untuk menghilangkan galat ataupun steady state error, meskipun juga dapat menyebabkan terjadinya overshoot atau osilasi yang mengakibatkan keadaan tunak lama dicapai. Dan terakhir kita membahas derivatif, yang mana kita dapat lihat untuk diagram blok kontrol derivatifnya, di mana titik penjumlahan akan menghasilkan sinyal ES dan bertemu dengan sistem KD yang akan nantinya menghasilkan sinyal US. Pengendali derivatif akan memberikan suatu sinyal kontrol U yang bersesuaian dengan laju perubahan sinyal error E, sebagaimana dinyatakan dalam persamaan UT sama dengan KD DET per DT. Dan dalam bentuk Laplace-nya ditulis sebagai US per ES sama dengan KDS. Pengendali ini digunakan untuk mempercepat respon transien meskipun memiliki kekurangan, yaitu dapat meningkatkan derail sistem atau noise. Setelah itu kita membahas gabungan dari ketiga tersebut, yaitu sistem pengendali PID. Sistem pengendali PID bisa berupa kombinasi antara proporsional, integral, serta derivatif, bergantung pada respon sistem yang kita inginkan. Ini gabungan dari tiga sistem tersebut. Diagram boxnya, di mana sinyal input akan bertemu dengan titik penjumlahan yang akan menghasilkan sinyal ET. Dan terdapat tiga percabangan sistem. Ada sistem P, ada sistem I, dan sistem D. Setelah itu mereka akan bertemu lagi titik penjumlahan yang akan menghasilkan sinyal output berupa UT. Setelah itu ada sistem plan atau proses dan menghasilkan sinyal output YT. Dan apabila ketiga jenis pengendali tersebut digunakan, maka persamaannya yang menyatakan antara sinyal error E dengan sinyal kontrol U dalam domain waktu adalah UT sama dengan KPET tambah KI integral ET tambah KD DET per DT. Dalam bentuk Laplace kita dapat tulis US per ES sama dengan KP tambah KI per S tambah KDS.
Eh, Persamaan tersebut eh, kita dapatkan dari penjumlahan output atau keluaran dari ketiga sistem tersebut, yang mana di sini menjumlahkan eh, sinyal keluarannya dan menghasilkan UT. Kita lanjut ke soal kelima. Jelaskan apa saja parameter tanggapan peralihan pada sistem ORLI 2. Pada sistem ORLI 2 terdapat eh, yang pertama itu ya, time constant atau TC. Time constant adalah waktu yang dibutuhkan oleh suatu sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhirnya. Yang kedua ada time rest, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh suatu sistem untuk mencapai nilai 0 sampai 100 atau 10% sampai 90% dan 5% sampai 95% dari nilai akhirnya. Yang ketiga ada settling time, yaitu waktu yang menyatakan respon telah masuk 5% atau 2% atau 0,5% dari respon steady state. Yang keempat ada delay time, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh respon sistem untuk mencapai 50% dari nilai akhir pertama kali. Dan yang kelima ada maksimum persen overshoot, di mana nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Untuk rumus dari persen maksimum overshoot, yaitu persen MP sama dengan C CP dikurang C tak hingga per C tak hingga dikali 100%. Dan terakhir ada time peak, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Kita lanjut ke soal nomor 6. Di sini kita diberikan diagram blok dan kita akan menyederhanakan diagram blok dari soal yang diberikan. Kita dapat lihat di sini diagram bloknya memiliki sinyal input berupa RS, ada titik penjumlahan, ada G1, titik penjumlahan lagi, ada G2, titik penjumlahan lagi, ada G3, G4, dan memiliki 3 feedback. Ada H1, H2, dan H3, dan outputnya berupa channels. Untuk yang pertama, di sini kita akan memindahkan arah panah ini ke setelah sistem. Kita akan memindahkan ke setelah sistem, yang mana kita akan memberikan sistem tambahan, yaitu seper G4, karena sistemnya kita pindahi setelah sistem G4. Maka diagram bloknya akan berbentuk seperti berikut, di mana RS, titik penjumlahan, G1, titik penjumlahan, G2, titik penjumlahan, G3, titik penjumlahan, G3, G4, dan terdapat 4 umpan balik, H1, H2, H3, dan seper G4. Setelah itu, karena H2 dan seper G4 seri, maka itu dapat kita gabungkan menjadi H2 per G4. Hanya dikalikan saja. Setelah itu kita cari yang seri lagi, yaitu G4 dan G3 dan G4. Itu seri juga, tinggal dikalikan saja G3, G4. Sistem untuk diagram bloknya akan berubah menjadi seperti ini, di mana RS bertemu dengan titik penjumlahan, terus menuju GI, menuju titik penjumlahan lagi, menuju G2, G1, sorry, G2, menuju titik penjumlahan lagi, dan menuju ke G3, G4, dan terdapat 3 umpan balik H2 per G4, H1, dan H3-nya. Setelah itu kita akan memparalelkan antara umpan balik H1 dengan sistem G3, G4.
yang mana hasilnya kita dapatkan G3 G4 per 1 dikurang H1 G3 G4, yang mana apabila H1 bertemu titik penjumlahan positif, maka akan dikalikan dengan 1/1 dikurang H1 dikali dengan sistemnya. Dan untuk diagram bloknya seperti pada slide. Selanjutnya, karena G2 dan sistem G3 G4 per 1 dikurang H1 G3 G4 merupakan seri, maka kita dapat mengalihkannya secara langsung, dan eh, untuk setelah kita kalikan secara langsung, maka kita bisa langsung memparalelkan dengan umpan baliknya, feedbacknya, yaitu H2 per G4. Untuk cari-carinya di mana G2, G3, G4 per 1 dikurang H1, G3, G4 dibagi dengan 1 ditambah G2, G3, G4 dikurang H1, G3, G4 dikalikan dengan H2, G3, G4. Kenapa positif? Karena titik penjumlahannya di sini negatif. Jadi untuk feedbacknya itu akan bernilai positif. Maka kita dapat mendapatkan hasil, yaitu G2, G3, G4 per 1 kurang H1, G3, G4 ditambah dengan G2, G3, H2. Untuk hasil dari diagram bloknya akan terlihat seperti ini. Sistemnya sama, hanya saja yang berubah G2, G3, G4 per 1 kurang H1, G3, G4 tambah G2, G3, H2. Setelah itu, ini dapat kita kalikan secara langsung karena seri G1 dikali sistem ini. Dan kita akan cari feedbacknya dengan feedback H3-nya. Kita ibaratkan sistem akhirnya itu T, di mana T sama dengan G1, G2, G3, G4 per 1 dikurang G3, G4, H1 ditambah G2, G3, H2 dibagi dengan 1 ditambah G2, G1, G2, G3, G4, H3 per 1 dikurang G3, G4, H1 ditambah G2, G3, H2. Dan kita dapatkan sistem akhirnya yaitu G1, G2, G3, G4 per 1 dikurang G3, G3, G4, H1 tambah G2, G3, H2 tambah G1, G2, G3, G4, H3. Ini untuk diagram blok akhir dari penyederhanaan diagram blok di awal. Jadi kita di sini hanya akan menghasilkan satu sistem aja dari penyederhanaan tersebut, di mana RS menuju ke G1, G2, G3, G4 per 1 kurang G3, G4, H1 tambah G2, G3, H2 tambah G1, G2, G3, G4, H3 yang nantinya akan menghasilkan output C RS. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.